Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang wilayah dan perwilayahan. Perkenalkan, nama saya Bimo Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah formal, dan bentuk lahan. Baik, yang pertama adalah wilayah. Menurut pengertian umum, wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan atau negara. Wilayah merupakan secakup ruang yang terdiri dari unsur-unsur tanah, tanaman, dan fauna yang ada di dalamnya. Biasanya, batas-batas wilayah ditandai dengan kondisi fisik alam seperti sungai, gunung, atau laut, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam wilayah formal. Menurut pengertian umum, wilayah formal merupakan wilayah yang dibentuk karena adanya kesamaan fisik, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, dan penggunaan lahan yang bersifat statis. Contoh dari wilayah formal adalah provinsi yang kita tinggali. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bentuk lahan. Bentuk lahan adalah suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Contoh dan bentuk lahan adalah bukit, lembah, tanjung, dan lain-lain. Bentuk lahan ada banyak jenisnya, seperti bentuk lahan organik, bentuk lahan struktural, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan antropogenik, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan beralih kepada Jimmy Pratama. Baik, perkenalkan, nama saya Jimmy Pratama. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang saya dapat. Yang pertama tentang iklim, yang kedua tentang tanah, yang ketiga tentang vegetasi. Materi pertama tentang iklim. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata berdasarkan lamanya waktu dalam lokasi tertentu, baik di bumi maupun di planet lain. Selanjutnya saya akan munculkan pengertian iklim menurut para ahli di layar berikut ini. Ciri-ciri iklim global terjadi dalam kurun waktu yang lama, meliputi daerah yang luas, merupakan hasil rata-rata cuaca, bukan merupakan pencatatan baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur iklim, yang terdiri dari penyinaran matahari. Matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Energi matahari dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Selanjutnya, kelembapan udara. Dalam udara terdapat air yang terjadi karena penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Selanjutnya, perawanan. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Selanjutnya, curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan digunakan alat yang disebut menakar hujan. Dan yang terakhir adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi.
maksimum, ke daerah yang bertekanan rendah, minimum. Baik, kita lanjutkan ke macam-macam iklim. Yang pertama, iklim matahari. Dasar untuk perhitungan distribusi daerah iklim matahari adalah jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Menurut teori ini, semakin jauh dari khatulistiwa, semakin besar sudut insiden sinar matahari, sehingga sinar jumlah sedikit matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Selanjutnya, iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim yang dipengaruhi oleh alam sekitar, misalnya daratan, lautan, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, angin, laut, maupun letak geografis. Iklim fisis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu iklim kontinental atau iklim darat, yang kedua iklim laut, yang ketiga iklim pegunungan, dan yang keempat iklim dataran tinggi. Selanjutnya, iklim musim. Wilayah geografis Indonesia diapit oleh benua Asia ke utara dan selatan benua Australia, menyebabkan iklim di Indonesia ada musim. Iklim panas berkaitan erat dengan pola angin musim di Indonesia. Iklim ini terjadi karena pengaruh angin bertiup, musim mengubah arah setiap setengah tahun. Angin musim di Indonesia terdiri dari angina, musim barat daya, dan timur laut muson. Iklim musim terbagi menjadi 2, yaitu angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Selanjutnya, iklim Köppen. Köppen mengadakan pembagian daerah iklim berdasarkan temperatur dan hujan. Menurut keadaan temperatur dan curah hujannya, permukaan dibagi menjadi beberapa daerah iklim. Selanjutnya, iklim tropis. Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia termasuk ke daerah tropis atau panas. Kondisi cuaca di Indonesia, panas rata-rata menghasilkan iklim tropis. Negara Indonesia atau panas, iklim ini mengakibatkan banyak hujan, disebut munculnya hujan tropis. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi tanah. Yang pertama, pengertian tanah. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi umum tanah. Yang pertama, tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Yang kedua, menyediakan kebutuhan primer tanaman, yaitu air, udara, dan unsur-unsur hara. Yang ketiga, penyedia kebutuhan sekunder tanaman. Yang keempat, sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlihat langsung atau tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman. Yang kelima, lokasi pembangunan berbagai infrastruktur seperti bangunan rumah, kantor, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tanah yaitu tanah aluvial, tanah andosol, tanah entisol, tanah grumusol, tanah humus, tanah inceptisol, tanah laterit, dan tanah latosol. Baik, selanjutnya vegetasi. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit. Selanjutnya, klarifikasi vegetasi, yaitu yang terdiri dari sabana rumput, sabana pohon, hutan beriklim kering, hutan hujan tropika, tundra alpina, dan hutan pegunungan. Perkenalkan, nama saya Amanda Bedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perwilayahan dan fungsional. Perwilayahan, pengertian perwilayahan. Perwilayahan regionalisasi merupakan proses penggalangan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Perwilayahan adalah upaya untuk membagi-bagikan permukaan bumi ke dalam sebuah wilayah untuk tujuan tertentu. Wilayah fungsional. Perwilayahan ini merupakan pengelompokan wilayah yang punya karakteristik berbeda atau heterogen dan bisanya ditentukan oleh hubungan antara bagian-bagian wilayah dan pusat wilayah. Meskipun karakteristiknya heterogen, kita tetap bisa menemukan pola keragaman dalam satu wilayah. Pusat wilayah, wilayah yang besar, dan bagian wilayah, unit yang lebih kecil. Saling ketergantungan, sehingga terdapat hubungan wilayah
Semua gerakan heterogen, manusia, barang, dan jasa, mengarah pada pusat wilayah. Contoh wilayah fungsional adalah Kota Jakarta, yang terdiri dari beberapa unit, kota madya, kecamatan, dan kelurahan. Kota Jakarta dan unit-unitnya ini dihubungkan oleh jaringan jalan dan dikelilingi oleh lingkar luar yang menghubungkan unit-unit dengan pusat kota. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiba Bagus Inifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan jaringan wilayah dan titik pusat. Yang pertama ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi pada benda. Ukuran perpindahan sama dengan jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal oleh titik P yang bergerak. Perpindahan seringkali dipertukarkan dengan konsep jarak. Perpindahan kadang dideskripsikan juga sebagai translasi yang memetakan posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan dapat juga digambarkan sebagai posisi relatif atau yang dihasilkan dari perubahan posisi, yaitu sebagai posisi akhir X, akhir dari suatu titik yang relatif terhadap posisi awalnya. Dalam perubahan posisi benda yang bergerak terhadap waktu, kecepatan sesaat benda adalah laju perubahan perpindahan sebagai fungsi waktu. Kecepatan sesaat berbeda dari kecepatan pada umumnya atau laju perubahan waktu dari jarak yang ditempuh sepanjang lintasan tertentu. Yang kedua ada jaringan wilayah. Jaringan perwilayahan ini merupakan pengelompokan wilayah yang punya karakteristik berbeda atau heterogen dan biasanya ditentukan oleh hubungan antara bagian-bagian wilayah dengan pusat wilayah. Meski karakteristiknya berbeda, kita tetap bisa menemukan pola keragaman dalam suatu wilayah. 3. Ada titik pusat. Titik pusat atau wilayah yang besar dengan bagian wilayah atau unit yang lebih kecil saling ketergantungan sehingga terdapat hubungan fungsional di antara keduanya yang tetap diatur oleh pusat wilayah. Contoh perwilayahan fungsional adalah Kota Jakarta atau provinsi yang terdiri dari beberapa unit atau kota madya, kecamatan, dan kelurahan. Kota Jakarta dan unit-unitnya ini dihubungkan oleh jaringan dan dikelilingi oleh jalan lingkar luar yang menghubungkan unit-unit dengan pusat kota. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.